Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Ramdhani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, NIM 205240270. Di video ujian tengah semester ini, saya akan membahas 3 materi penting yang sudah saya pelajari dalam mata kuliah hukum pidana. Materinya itu yang pertama tentang membahas apa itu hukum pidana, dan yang kedua itu pertanggungjawaban pidana oleh korporasi, dan yang ketiga percobaan serta penyertaan dalam tindak pidana. Oke, langsung saja. Saya mulai dengan materi yang pertama. Jadi, sebelum masuk lebih jauh, kita harus tahu dulu apa sih hukum pidana itu. Jadi secara umum, hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang mengatur perbuatan apa saja yang dilarang oleh negara dan sanksi apa yang dikenakan kalau perbuatan itu dilakukan. Kalau kita bicara dalam arti sempit, hukum pidana hanya mencakup aturan-aturan yang berlaku saat ini atau disebut juga ius constitutum. Tapi dalam arti luas, hukum pidana juga mencakup aturan yang ideal untuk masa depan. Ius constituendum dalam arti bahasa Latinnya itu. Dan juga studi tentang sebab-sebab kejahatan serta cara pencegahannya. Hukum pidana terbagi jadi dua. Jadi yang pertama itu hukum pidana umum seperti yang diatur dalam KUHP, dan yang kedua hukum pidana khusus seperti dalam UU Narkotika, UU Korupsi, dan sebagainya. Salah satu asas yang sangat penting dalam hukum pidana adalah asas legalitas. Ini diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang pidana yang telah ada sebelumnya. Artinya, tidak ada perbuatan yang bisa dihukum kecuali sudah ada aturannya. Ini untuk mencegah negara bertindak sewenang-wenang. Dalam arti bahasa Latinnya itu berbunyi seperti ini. Nullum delictum nulla pona sine pravia lege ponali. Oke, jadi saya lanjut. Dalam hukum pidana ada 3 hal utama yang menjadi fokus. Yang pertama itu perbuatan pidana itu sendiri, dan yang kedua pertanggungjawaban atas perbuatan itu, dan jenis pidana yang dikenakan. Lalu ada juga teori-teori yang menjelaskan tujuan pemidanaan, seperti teori absolut yang fokus pada pembalasan, teori relatif yang menekankan pencegahan, dan teori gabungan yang memadukan keduanya. Unsur penting lainnya adalah kesalahan atau should. Ini bisa berupa kesengajaan atau bahasa Latinnya itu dolus, atau kelalaian dalam bahasa Latinnya culpa, dan sangat menentukan apakah seseorang bisa dipidana. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Sebelum dilanjut, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu, Bang. Terima kasih atas kesempatannya. Mengapa hukum pidana digolongkan sebagai bagian dari hukum publik dan apa implikasinya? Mengapa asas legalitas menjadi fondasi utama dalam hukum pidana? Apakah semua perbuatan yang merugikan orang lain dapat dikategorikan sebagai tindak pidana? Apa peran unsur kesalahan syul dalam pertanggungjawaban pidana? Mengapa penting bagi kita untuk membedakan antara dolus dan culpa? Oke, segitu aja Bang. Mohon dijawab. Ya, dari pertanyaan tadi akan saya jawab. Yang pertama itu,
Kenapa hukum pidana disebut bagian dari hukum publik? Ya jawabannya karena hukum pidana mengatur hubungan antara negara dan warga. Negara punya peran aktif dalam menegakkan hukum demi ketertiban umum. Dan pertanyaan yang kedua, kenapa asas legalitas itu penting? Karena asas ini menjamin kepastian hukum. Kita nggak bisa menghukum orang atas perbuatan yang belum diatur sebelumnya dalam undang-undang. Lanjut, yang nomor tiga, tadi pertanyaannya, apakah semua perbuatan yang merugikan orang lain otomatis jadi tindak pidana? Jawabannya tidak. Hanya yang secara eksplisit disebut dalam undang-undang sebagai tindak pidana. Lanjut nomor 4, apa pentingnya unsur kesalahan? Karena tanpa kesalahan, seseorang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Lanjut nomor 5, tadi itu kenapa kita harus bedakan antara dolus dan culpa? Jawabannya karena itu berpengaruh pada berat ringannya hukuman. Orang yang sengaja melanggar hukum bisa dihukum lebih berat daripada yang lalai. Jadi kurang lebih seperti itu jawabannya. Oke, sekarang saya akan masuk ke topik yang makin relevan di zaman modern. Bisa nggak sih korporasi seperti PT atau yayasan dikenai pidana? Jawabannya bisa. Meskipun korporasi tidak punya fisik, ia tetap dianggap sebagai subjek hukum karena bisa mengambil keputusan dan memperoleh keuntungan melalui wakilnya. Dasarnya adalah konsep vicarious liability, yaitu tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang dalam korporasi untuk kepentingan usaha. Contohnya, kalau seorang direktur membuang limbah beracun ke sungai untuk menghemat biaya operasional, maka korporasinya bisa dituntut karena memperoleh keuntungan dari perbuatan itu. Jenis pidananya pun beda dengan individu, bisa berupa denda, pencabutan izin usaha, sampai pembubaran badan hukum. Jadi untuk melengkapi materi ini saya mengaitkan dengan putusan pengadilan. Jadi putusan pengadilan negeri Meulaboh nomor 56 Pitsus LH 2018 PN MBO. Jadi putusan pengadilan ini tentang PT Kalista Alam dijatuhi pidana karena membuka lahan dengan cara membakar hutan gambut di Aceh. Meskipun tindakan dilakukan oleh pekerja, hakim menyatakan korporasi bertanggung jawab karena perbuatan itu dilakukan atas nama perusahaan, lalu demi kepentingan bisnis, lalu karena kelalaian dalam mencegah kerusakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Sebelum dilanjut, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu, Bang. Sama seperti tadi saya bakal nanya 5 pertanyaan, Bang. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, apa alasan korporasi dapat dipidana meskipun bukan manusia? Yang kedua, bagaimana membuktikan bahwa suatu perbuatan individu merupakan tanggung jawab korporasi? Yang ketiga, mengapa jenis pidana untuk korporasi berbeda dari pidana untuk individu? Yang keempat, apa perbedaan tanggung jawab pidana korporasi dan tanggung jawab perdata korporasi? Yang kelima, bagaimana hukum menjamin agar pemidanaan korporasi tidak merugikan pihak yang tidak bersalah? Oke, segitu aja, Bang. Mohon dijawab, terima kasih. Oke, dari pertanyaan tadi, yang pertama, kenapa korporasi bisa dihukum? Ya jawabannya karena ia bertindak melalui wakilnya dan bisa memperoleh keuntungan dari tindak pidana. Yang kedua, tadi bagaimana membuktikan tanggung jawab korporasi? Ya dengan menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dalam rangka kegiatan perusahaan. Kurang lebih seperti itu jawabannya yang nomor dua.
Jadi lanjut nomor yang tiga tadi, kenapa pidananya beda dengan individu? Ya karena korporasi nggak bisa dipenjara, maka dipilih pidana non fisik. Lalu pertanyaan nomor empat, apa bedanya pidana korporasi dengan tanggung jawab perdata? Jawabannya, pidana bersifat menghukum, perdata bersifat mengganti kerugian. Jadi gini, dengan maksud pidana itu bertujuan menghukum karena melanggar hukum publik, sedangkan perdata perdata itu menekankan pada ganti rugi antar pihak, kurang lebih seperti itu. Lalu tadi nomor 5, bagaimana biar pidana korporasi nggak merugikan pihak tak bersalah? Jadi dengan syarat-syarat yang ketat dan tetap menuntut individu yang terlibat. Jadi kurang lebih seperti itu jawabannya. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan mengenai percobaan dan penyertaan dalam tindak pidana. Oke, pertama-tama saya akan membahas percobaan dalam tindak pidana. Percobaan diatur dalam pasal 53 KUHP yang menyebutkan bahwa percobaan melakukan kejahatan dapat dipidana jika telah ada niat. Ada niat, lalu permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaannya gagal bukan karena kehendak pelaku sendiri. Sebagai contoh, misalnya jika seseorang menodongkan senjata kepada korban dan menarik pelatuk misalnya, tapi pelurunya itu macet atau korban berhasil melarikan diri, maka itu sudah termasuk percobaan pembunuhan. Jadi kurang lebih seperti itu. Namun perlu dicatat bahwa niat saja tidak cukup, harus sudah ada tindakan nyata menuju pelaksanaan kejahatan tersebut. Menurut pasal 53 ayat 2, ancaman pidana bagi percobaan dikurangi sepertiga dari pidana kejahatan yang selesai. Sementara menurut pasal 54 KUHP, percobaan atas pelanggaran tidak bisa dipidana. Artinya yang bisa dipidana hanyalah percobaan terhadap kejahatan, bukan pelanggaran ringan. Oke, jadi kita masuk ke bagian penyertaan dalam tindak pidana. Penyertaan atau deal naming atau keterlibatan lebih dari satu orang dalam suatu tindak pidana ini tuh diatur dalam pasal 55 sampai dengan 57 KUHP. Bentuk-bentuk penyertaan, bentuk-bentuk penyertaannya itu meliputi yang pertama itu ada player, yaitu pelaku langsung, dan yang kedua ada downplugger, yaitu orang yang menyuruh, dan yang ketiga ada bootlocker atau pengajur, dan yang keempat ada medeplugger, yaitu pelaku bersama-sama, dan yang terakhir ada medepliktiger, yaitu pembantu. Misalnya contohnya sebagai ilustrasi, jika A dan B merencanakan pencurian, si A masuk ke rumah dan si B berjaga di luar, maka keduanya adalah medepluger. Tapi jika hanya meminjamkan alat untuk membobol pintu, si C nih, dia cuma minjemin alat untuk membobol pintu, maka si C adalah medepliktiger, yaitu pembantu. Jadi si A sama B ini tadi masuknya yang medepluger, yaitu pelaku bersama-sama. Si C medepliktiger, yaitu pembantu. Perbedaan ini penting karena akan mempengaruhi berat ringannya hukuman yang dikenakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Sebelum dilanjut, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu, Bang. Sama seperti tadi, saya bakal nanya 5 pertanyaan lagi, Bang. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, mengapa pelaku percobaan bisa dihukum meskipun kejahatan belum selesai? Yang kedua, apa bedanya pelaku utama dan pembantu dalam tindak pidana? Yang ketiga, apakah niat saja cukup untuk dijatuhi hukuman? Yang keempat,
Mengapa penyertaan penting dalam hukum pidana? Yang kelima, apa pentingnya memahami topik ini bagi mahasiswa hukum? Oke, segitu aja Bang. Mohon dijawab dari 5 pertanyaan tadi. Oke, sekian dari saya. Oke, dari 5 pertanyaan tadi, yang pertanyaan pertama, kenapa pelaku percobaan bisa dihukum? Ya, karena sudah ada niat dan tindakan nyata yang berbahaya. Kita tidak perlu menunggu akibat terjadi. Jadi gini, pelaku percobaan tetap bisa dihukum karena sudah ada niat dan tindakan nyata yang berbahaya. Hukum tidak harus menunggu akibat muncul untuk bisa bertindak. Jadi seperti itu. Lalu yang nomor dua, apa bedanya pelaku utama dan pembantu? Pelaku utama melakukan langsung, pembantu hanya membantu, dan hukumannya biasanya lebih ringan. Jadi maksudnya tuh pelaku utama adalah orang yang melakukan kejahatan secara langsung, sementara pembantu hanya membantu. Misalnya dengan memberi alat atau informasi tanpa ikut melakukan. Oleh karena itu, hukumannya pun bisa lebih ringan. Jadi seperti itu. Lalu tadi yang nomor ketiga tuh, apakah niat saja cukup untuk dihukum? Jawabannya tidak. Harus ada permulaan pelaksanaan yang nyata. Jadi kurang seperti itu ya nomor tiga. Lanjut yang nomor empat, kenapa penyertaan itu penting? Karena banyak kejahatan dilakukan bersama. Hukum harus bisa menjangkau semua pihak yang terlibat. Jadi penyertaan itu penting karena dalam kenyataan kejahatan sering dilakukan secara bersama-sama. Hukum pidana harus menjangkau semua yang terlibat agar adil dan efektif. Dan yang tadi terakhir, nomor 5, apa pentingnya memahami topik ini bagi mahasiswa hukum? Ya karena ini adalah fondasi untuk memahami kasus pidana di dunia nyata. Jadi memahami konsep ini sangat penting, tidak hanya untuk ujian, tapi juga sebagai dasar berpikir hukum saat menghadapi kasus-kasus nyata nantinya. Oke, dengan materi ini saya mengaitkan analisis putusan pengadilan. Jadi sebagai pelengkap, saya juga akan membahas satu putusan pengadilan. Jadi yang saya ambil di sini putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 46 PIT B 2023 PN DPS melibatkan terdakwa bernama Diki Chandra. Dalam kasus ini, terdakwa menusukkan senjata tajam ke arah korban dengan niat membunuh, namun korban berhasil kabur. Majelis hakim menilai bahwa ada niat, lalu ada permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan gagal bukan karena pelaku mengurungkan niat. Akhirnya, terdakwa dipidana 4 tahun penjara berdasarkan pasal 338 Jungto pasal 53 KUHP. Putusan ini menegaskan bahwa percobaan dalam tindak pidana adalah sesuatu yang serius dan tetap bisa dijatuhi hukuman meskipun akibat akhirnya belum terjadi. Ya, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa hukum pidana tidak hanya memperhatikan akibat, tapi juga niat dan proses terjadinya kejahatan. Jadi, seperti itu. Lalu, korporasi pun bisa dikenai pidana sebagai wujud adaptasi hukum terhadap perkembangan zaman. Dan konsep percobaan serta penyertaan penting untuk menjangkau semua pihak yang terlibat dalam kejahatan. Ya, semoga video ini bisa membantu teman-teman memahami hukum pidana dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.